to me. You've been so, so good to me. Oh, to think where I would be if not you, if not you. You've been so good, and you've been so, so good to me. And you've been so, so good to me. And oh, to think where I would be if not for you, if not for you. Your goodness, in your goodness, in your mercy, your promise crashing down like rain. Your kingdom, your glory, your presence breaking out like rain. Your goodness, your mercy, your promise breaking out like rain. Your kingdom, your glory, your presence breaking out like rain. If I ran the mountains like wax before you, in your kingdom reign, in everlasting grace and wonder, in your love making all things new, your love making everything beautiful. Mari kita dengarkan firman Tuhan, dan saya berdoa biar setiap kita diberkati oleh firman yang akan diberitakan. God bless. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk hari di mana kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Urapi hamba-Mu untuk dapat sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Dan di Jumat Agung ini Tuhan, biar kami dapat merenungkan betapa besarnya kasih-Mu bagi kami semua.
Karena itu urapi hamba-Mu untuk dapat sampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, Shalom Gereja Oikos Online. Selamat Jumat Agung bagi kita semuanya. Sudah 3 tahun kita merayakan Jumat Agung bersama-sama di Gereja Oikos Online. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik. Dan di tema bulan April ini kita belajar untuk menemukan Tuhan di dalam penderitaan. Tetapi kita hari ini kita akan belajar tentang Jumat Agung ya, tentang message dari Jumat Agung. Dan nanti hari Minggu pesan yang spesial akan dibawakan oleh Pastor Yakub Surya. Kita prepare, kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi buat Bapak Ibu Saudara yang nggak bisa merayakan Jumat Agung, masih belum bisa merayakan Jumat Agung secara besar-besaran. Biasanya kalau di gereja-gereja itu kan merayakan besar-besaran. Tapi kalau misalnya masih bisanya merayakan kecil-kecilan nggak apa-apa, karena Jumat Agung itu lebih baik untuk direnungkan dan di-reflect gitu ya, secara personal. Karena Jumat Agung ini mengandung pesan yang sangat kontroversial bagi seluruh umat manusia di sepanjang sejarah kehidupan. Karena ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia memperlihatkan bahwa seorang yang benar, hidup benar, bisa aja mati dan menderita, gitu ya. Dan ngomong-ngomong tentang hidup benar, semua kan kita taunya kalau agama itu kan mengajarkan seseorang untuk hidup baik, hidup kudus, hidup benar. Dan akhirnya kita akan menerima berkat, menerima anugerah Tuhan. Dan kalau kita gagal ya untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima punishment atau hukuman. Di Markus 15 ayat 1 sampai 15 kita akan baca sedikit demi sedikit, tapi kita baca dulu ayat 1. Seperti ini. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat, ini semuanya petinggi-petinggi agama ya. Mereka sangat tinggi dan sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan seluruh mahkamah agama semuanya nih sudah bulat mupakatnya, mereka membelenggu Yesus, membawanya dan menyerahkan kepada Pilatus. Pilatus bertanya padanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Mahkamah agama loh. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ternyata keagamaan itu nggak membuat orang menjadi lebih dewasa atau membuat orang menjadi lebih pengasih. Tetapi bisa aja seperti kayak gini, mahkamah agama membulatkan mupakatnya untuk menangkap Tuhan Yesus, membelenggu dia. Agama bisa membuat kita melakukan hal-hal yang ekstrim tanpa pengenalan akan Tuhan. Ini bisa membuat kita melakukan hal-hal yang irasional. Atas nama seseorang, atas nama agama, orang tuh bisa membunuh karena dengki. Nah, kenapa Yesus dibawa ke Pilatus? Karena waktu itu mahkamah agama, walaupun mereka sangat dihormatin, tapi mereka nggak punya suara, nggak punya hak untuk membunuh seseorang, ya, untuk menghukum mati seseorang. Yang punya hak itu pemerintah waktu itu, Pilatus gitu ya. Mereka sedang dijajah oleh negara Roma, dan akhirnya dibawa ke Pilatus supaya dihakimi, bahkan kalau bisa dibunuh gitu. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena klaim Tuhan Yesus. Dia klaim bahwa dia adalah Mesias. Nah, tetapi waktu itu bisa seperti itu, sampai seperti itu karena ya mereka juga dengki gitu ya, ngelihat orang-orang Yahudi itu banyak sekali yang ikut Tuhan Yesus dan meninggalkan petinggi-petinggi agama yang menyerahkan Tuhan Yesus. Maka ini sebuah skenario politis yang dilakukan oleh para petinggi agama waktu itu, dan kita ngelihat pada hari ini ternyata petinggi-petinggi agama bisa melakukan hal-hal yang irasional ketika mereka misuse their power. Mereka menyalahgunakan kekuatan mereka, kuasa mereka, dan mereka melakukan hal yang irasional di luar dari pengenalan akan Tuhan. Kita lihat lagi di ayat 3. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Perhatikan ini. Pilatus bertanya pula kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab?" Tuhan Yesus kok nggak jawab gitu. Yesus kok nggak jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan
mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Kita lihat ya, orang yang kalau misalnya emang benar, dia tuh nggak perlu ngomong macam-macam, diem aja karena emang nggak bersalah gitu. Yesus sama sekali nggak memberi jawaban. Nah, ini langsung membuat kita ingat sama Yesaya 53 ayat 7. Dikatakan seperti ini, ia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kita lanjutin sedikit. Ayat 6, Markus 15 ayat 6. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama orang-orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Udah ketahuan nih ada yang terbunuh. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya kebiasaan itu diikuti juga. Seorang bernama Barabas. Ini nama Yahudi. Nama Yahudi itu Barabas, itu Bar-Abbas. Jadi artinya anak bapak. Kalau di kitab lain, di Injil lain dikatakan Yesus Barabas. Yesus anak bapak. Seorang pemberontak. Dia terkenal dia terkenal sebagai pemberontak. Bahkan udah confirm ada yang terbunuh. Jadi dia terkenal sebagai pembunuh juga. Dan ini menjadikan dia terdakwa, seorang yang bersalah dan patut dihukum. Ya, ingat lagi di awal tadi saya katakan agama membuat kita harusnya lakukan yang benar, lakukan yang baik, maka akan dapat reward. Orang yang jahat kayak Barabas, dia akan dihukum. Dan waktu itu Barabas sudah dihukum. Dan mungkin sekarang kalau kita mikirnya itu preman-preman gitu ya, preman-preman terkenal di Jakarta atau di daerah tempat saudara tinggal gitu ya. Mungkin saudara bisa sebutkan beberapa nama, dan itu adalah orang-orang yang seperti Barabas ini gitu. Seorang pemberontak, seorang preman yang udah ketahuan ya membunuh gitu, dan ini dibandingkan dengan orang yang nggak bersalah sama sekali gitu, seorang Tuhan Yesus gitu. Nah, sebetulnya ada sedikit kesempatan Tuhan Yesus itu bisa nggak disalib di saat-saat seperti ini, ketika dia dibawa ke depan, Tuhan Yesus dibawa ke depan, dan waktu itu Tuhan Yesus belum dianiaya loh. Barabas ini yang orang yang dibawa dari penjara, dihadapkan di hadapan orang banyak, dan dikatakan seperti ini di ayat 9. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? Atau di Matius 27 ayat 17 dibilangnya, siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Yesus Barabas, seorang pemberontak, seorang yang seharusnya dihukum, atau Yesus yang disebut Kristus yang gak ada salahnya sama sekali, yang hidup dengan perfect, yang hidup seharusnya dia menerima semua berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang taat pada firman Tuhan? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ayat 10, ia memang mengetahui bahwa orang imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tapi diserahkannya kepada siapa? Orang banyak, crowd. Nah, ada pilihan yang kontras ya kan? Yesus Barabas, anak bapak, seorang pemberontak, terkenal jahat, atau Yesus anak Allah, anak Bapa, anak Kristus, seorang Kristus ya, yang dikenal sebagai Kristus, Mesias atau orang yang terpilih. Kalau common sense ya, kalau saudara ditanyain kayak gitu, apa jawaban saudara? Barabas, Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Kalau saya dari zaman saya kecil, dari zaman saya masih sekolah minggu, saya selalu pilih Kristus gitu ya. Dan saya selalu menganggap Yesus Barabas ini orang yang jahat, orang yang harus dipandang sebelah mata, yang harusnya dihukum, kalau bisa dimatiin gitu, merugikan orang banyak gitu kan. Dan saya juga pengen banget Yesus yang dibebasin. Saya juga pengen banget Yesus yang menerima semua reward karena dia yang layak.
bukan Barabas. Tapi apa yang terjadi? Di ayat 11. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak. Nah, orang banyak ini dihasut oleh imam-imam kepala untuk meminta supaya siapa? Barabas yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya pada mereka, "Jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata pada mereka, "Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?" Pertanyaan yang sangat mendasar, kejahatan apa? Nggak dijawab, langsung dibilangin, namun mereka semakin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Barabas, si penjahat, si pemberontak. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Disesah itu maksudnya dicambuk. Dan ada catatan di mana Yesus itu dicambuk, disesah itu tuh pakai pakai cambuk yang ujungnya itu ada seperti kayak besi gitu ya. Dan ketika Yesus dicambuk itu bukan cuma meninggalkan bekas luka di kulit, tetapi juga sampai dagingnya pun atau otot-ototnya pun robek karena besi. Nanti saya kasihin gambarnya di sini, besi yang dipakai untuk mencambuk Tuhan Yesus gitu ya. Saya benci banget cerita ini. Sejak saya sekolah minggu, saya selalu benci sama seorang yang bernama Barabas ini. Saya anak pendeta, yang saya diajarkan untuk hidup seperti selayaknya anak pendeta. Jadi kalau ada apa-apa dikit dimarahin gitu kan. Jadi saya terbiasa untuk melihat orang tuh harusnya hidup benar gitu, harusnya hidup beragama tuh ya seharusnya gitu ya, menerima reward kalau baik dan dihukum kalau jahat. Sedangkan si Barabas ini adalah orang yang justru dibebaskan oleh orang banyak. Saya memandang rendah Barabas ini. Karena kenapa? Karena cuman gara-gara dia, orang yang dibawa ke depan orang banyak ini, gara-gara dia akhirnya Tuhan Yesus harus dihukum. Gara-gara Barabas, seorang tawanan pemberontakan. Dan tahu nggak Bapak Ibu Saudara bahwa dosa, arti kata dosa, hamartia, itu salah satu arti katanya itu walaupun meleset, tapi maksudnya hamartia adalah meleset dari melakukan kehendak Tuhan. Tetapi salah satu terjemahan lain hamartia itu artinya, kata aslinya itu pemberontakan. Dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Barabas adalah seorang yang berdosa. Dia bersalah. Dia harus dihukum. Dia orang yang seharusnya dihukum. Dia hidup dengan memberontak, dia berdosa, dia melakukan hal-hal yang gak benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, dan dia yang bersalah. Dan saya benci Barabas. Tapi yang saya baru sadari adalah saya gak tahu, ternyata tokoh Barabas ini, tokoh yang saya benci ini, adalah gambaran akurat tentang diri saya sendiri, tentang diri kita semua. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, kita adalah bagian dari pemberontak. Kita adalah bagian dari orang-orang yang memberontak. Kenapa kayak gitu? Karena nggak ada satupun yang benar, nggak ada satupun yang bisa hidup tanpa dosa. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita bikin banyak hal yang Tuhan benci. Kita bikin banyak hal walaupun mungkin gak kelihatan, mungkin gak ketahuan. Tetapi banyak hal yang membuat kita gak layak untuk menerima berkat. Kita seharusnya binasa. Kita adalah Barabas. Kita bikin banyak banget hal yang Tuhan benci. Tetapi pada saat itu, pada hari itu, Barabas diangkat Tuhan
dari penjara. Dia seharusnya dihukum mati ya, dihukum mati seperti kayak yang Tuhan Yesus terima. Dan sampai Pilatus nanya, kejahatan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Exactly, nggak ada kejahatan yang Tuhan Yesus lakukan. Dia blameless, dia nggak bersalah sama sekali. Dan hari itu Barabas, anak bapak, dibawa keluar dari pintu penjara, dilepas belenggunya, dilepas rantai-rantainya, dan dikatakan, kamu bebas. Kamu bebas. Hari itu Barabas bebas. Dan konsekuensi hukuman, semua hukumannya itu dibebaskan dari Barabas, tetapi ditangguhkan kepada Yesus anak Allah. Yesus sang Mesias, sang Kristus. Dia yang bersalah, dia yang menanggung hukuman. Akhirnya Yesus Kristus yang dibawa untuk dicambuk 39 kali oleh cambuk yang saya tunjukkan di sini. Yesus Kristus yang dibawa diserahkan ke tangan penghakiman. Yesus Kristus yang bawa balok kayu besar, dan saya juga akan kasih di sini balok kayu yang dia harusnya bawa untuk akhirnya nanti Tuhan Yesus disalib gitu ya. Balok kayu yang besar yang beratnya mungkin puluhan sampai ratusan kilo gitu ya. Dan Tuhan Yesus yang bawa kayu yang besar itu naik ke bukit Golgota dengan keadaan yang dehidrasi, nggak ada minum, kekurangan darah karena semua tubuhnya berdarah. Dan dia angkat itu kayunya di atas bukit Golgota, dia angkat pelan-pelan sampai jatuh beberapa kali, sampai harus ditolongin oleh Yusuf dari oleh seorang yang lewat gitu. Dia bawa, dan akhirnya di atas bukit Golgota tangannya dipaku. Dan sekali lagi aku kasih lihat di sini ada paku yang dipakai oleh orang-orang Romawi pada saat itu. Paku yang cukup besar, dia dipaku di tangannya, dan dengan dua paku ini dan kakinya juga dipaku. Jadi jadi tubuhnya ini kan dia nggak terpaku gitu ya, jadi tubuhnya kadang-kadang jatuh karena gravitasi, dia harus tarik lagi ke atas dengan semua kekuatan yang tersisa. Itu yang Tuhan Yesus tanggung, ngegantiin Barabas yang seumur hidupnya itu pemberontak, menggantikan Barabas yang harusnya dihukum kayak gitu. Tuhan Yesus yang hidup benar, dia hidup 100% perfect, tapi dia yang nanggung semuanya itu bagi orang yang bersalah. Tuhan Yesus Kristus yang disalib, dia yang ditempatkan di tengah-tengah orang jahat, kiri dan kanannya itu orang yang jahat. Dia ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, termasuk murid-murid yang paling ia kasihi, ya. 3 murid yang dia paling kasihi dari 12 murid pun nggak disebutkan ada di situ. Bahkan bukan cuma orang-orang terdekatnya. Tuhan Yesus ditinggalkan oleh hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Ada sebuah mazmur, ya. Bahkan Daud itu bilang, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Tetapi pada hari itu, Yesus ditinggalkan oleh roh Tuhan. Yesus ditinggalkan oleh hadirat Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa neraka itu sebetulnya adalah absence dari hadirat Tuhan, ya. Di mana nggak ada hadirat Tuhan, disitulah neraka. Di mana ada hadirat Tuhan, disitulah sorga. Jadi Tim Keller sempat bilang kayak gini, kalau kita taat pada Tuhan, ya, Tim Keller sempat bilang kalau kita yang taat pada Tuhan, Tuhan selalu janji menyertai kita, ada bersama kita. Tetapi di hari itu, Yesus Kristus taat pada Tuhan, tapi Tuhan meninggalkan dia. Kejahatan apa yang dilakukannya? Nggak ada. Tapi karena kemurnian Tuhan Yesuslah, darah Tuhan Yesus yang blameless tercurah, dan itu yang membuat
tabir di ruang Maha Kudus itu terbelah dua. Dan saat itu akhirnya di Markus 15 ayat 37 sampai 38 dikatakan seperti ini kan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Ini ngomongin tentang akses ke hadirat Tuhan selama-lamanya. Dulu di perjanjian lama kita untuk datang pada hadirat Tuhan itu ritualnya berlapis. Ya, kita perlu diwakilkan oleh seorang imam besar, dan imam besarnya pun di sepanjang tahun itu nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu, dan seminggu sebelumnya itu harus ritualnya bermacam-macam. Dia harus pakai pakaian yang khusus, dan dia bawa kemenyan dan lain sebagainya. Di kakinya imam besar itu tuh dikasihin ada lonceng supaya ketahuan gitu, oh ini orang masih berjalan, masih ada krining gitu. Tapi ketika gedebuk nggak ada krining lagi, maka ada tali yang diiketin di kakinya si imam besar itu supaya waktu ternyata imam besar ini melakukan kesalahan di dalam hadirat Tuhan, dia mati, ditarik keluar pakai tali yang diiketin itu. Ritualnya sangat susah, ritualnya sangat berlapis, dan nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada celah, dan imam besar itu harus membawa darah anak domba yang dipotong gitu ya, darah anak domba yang nggak bercacat, nggak bercela. Dan itu yang waktu itu untuk datang ke hadirat Tuhan itu seperti itu. Tapi karena Yesus anak Allah yang nggak bersalah, yang mati menggantikan Yesus anak Baraba, si pemberontak, sekarang darah Tuhan Yesus itu yang menjadi darah anak domba yang gak bercela. Dia membuka akses kita ke hadirat Tuhan, sehingga kita kapanpun sampai kekekalan kita punya akses kepada hadirat Tuhan. Dan akhirnya benarlah pengakuan dari prajurit Roma, Yesus adalah anak Allah. Hari ini kita lihat betapa besarnya dosa kita dari seorang tokoh Barabas. Kita harusnya dihukum mati. Kita adalah orang-orang pemberontak yang harusnya dihukum secara tragis. Seharusnya kita yang bawa balok kayu itu, seharusnya kita yang tangannya ditusuk paku yang besar kayak gitu, yang berapa inci kayak gitu. Seharusnya kita yang dicambuk 39 kali. Seharusnya kita yang menanggung semua beban, semua dosa yang kita lakukan sendiri. Tapi pada waktu itu Tuhan Yesus mati bagi kita. What a great grace. Di hari itu orang yang harusnya binasa malah dianggap jadi orang bebas. Nggak ada syarat. Dan semua karena Tuhan Yesus Kristus anak Allah memutuskan untuk taat, dan Allah Bapa menentukan Tuhan Yesus yang dihukum supaya kita bebas. What a big blessing, what a great grace for us to know Him and that He died in our place. Mari kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus dengan takut dan gentar, sehingga kita gak menyia-nyiakan hasil dari pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sekarang kita punya akses 24 jam. Kapan aja kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan welcome us. Dia gak melihat kesalahan kita, dia gak melihat dosa-dosa kita yang kita lakukan, dan kita semua dapat menjadi Barabas yang digantikan oleh Tuhan Yesus, hidup sebagai orang bebas, yang kita bisa datang kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan ngelihat kita, dia bukan ngelihat kita dengan dosa-dosa kita, tetapi Tuhan melihat kita dengan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Hari ini mari kita renungkan kembali, mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat dari kita bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena itu ketika saudara pada hari ini, mungkin saudara sekarang merasa lemah dengan semua kenyataan hidup, ya. Mungkin saudara ada sebuah masalah yang udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun saudara lewati.
Tapi hari ini percayalah, pengorbanan Kristus di atas kayu salib menebus kita semua, sehingga yang terpenting, kita sekarang diterima oleh Tuhan. Kita sekarang dikasihi oleh Tuhan. Dan mari kita hidup dalam kebenaran itu. Jangan sekali lagi berpikir bahwa harus lakukan ini, harus lakukan itu untuk diterima oleh Tuhan. Karena sesungguhnya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu udah cukup bagi kita. Sekarang kita orang yang bebas. Sekarang kita orang yang menang. Sekarang kita udah ada di dalam berkat yang seharusnya ditanggungkan di atas Tuhan Yesus. Yang seharusnya berkatnya Tuhan Yesus itu kita sekarang yang pegang, kita yang tanggung. Kita dikasih oleh Tuhan berkat, semua berkat keselamatan ada bagi kita. Mari kita syukurin kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Ada banyak keterbatasan yang hamba-Mu yang ada di dalam hamba-Mu pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja di balik setiap kata-kata, di balik setiap message yang kami dengar pada hari ini, sehingga dalam keterbatasan message yang pada hari ini hamba sampaikan, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dapat menerima keselamatan itu kembali, dapat menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, dapat diubahkan hidupnya, dapat menerima berkat yang sempurna dari Tuhan Yesus sendiri, karena Engkau telah menanggung semuanya, Engkau telah membayar semuanya di atas kayu salib. Hari ini kami mau percaya kembali kepadamu. Hari ini kami mau memberikan hidup kami kepadamu, karena Engkau telah hidup bagi kami dan Engkau telah mati bagi kami. Hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami, hidup yang seharusnya kami binasa, tapi Engkau berikan kepada kami hidup yang kekal. So now we give it back to you, Lord. Kami berikan ini semua kembali kepadamu. Kami mau hidup, kami memuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati oleh firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Selamat menikmati dan memperingati Jumat Agung. Dan mari kita hidup sebagai orang-orang yang telah bebas pada hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Bagi yang ingin perjamuan kudus, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur di hadapan kita. Ambil waktu beberapa saat fellowship bersama Dia. Izinkan Roh Kudus hadir berkata-kata kepada setiap kita, karena kehadirannya dalam sebuah perjamuan kudus begitu nyata. Ambil satu teduh. Sementara itu kita akan dengar pujian singkat. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the way of man. You were here before the world began. Above all kingdom, above all throne, above all wonders and world has ever known, above all wealth and treasures of the earth,
above all. Crucified, lay behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught on me above Bapa di surga, berkati roti dan anggur ini. Jamah dengan kuasa kehadiran-Mu, sehingga yang makan dan minum mendapat kekuatan baru dari surga. Mari terlebih dahulu pegang roti dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman, setelah itu kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang gelas anggur dan angkat di hadapan kita. Dengarkan firman. Setelah firman dibacakan, kita akan minum bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan berterima kasih boleh mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Online Australia. Tuhan Yesus memberkati. In your goodness, in your mercy, your promise crashing down like rain. Your kingdom, your glory, your presence breaking out like rain. Your goodness, your mercy, your promise breaking out like rain. Your kingdom, your glory, your presence breaking out like rain. If I read the mountains melt like wax before you, in your kingdom.